pada kuliah umum hari ini. Yang kami hormati Dr. Sucipto F. Selaku Dekan FKIP beserta jajarannya. Yang kami hormati Ibu Siti Masfuah SPD MPD selaku Kapolda PGSD. Yang kami hormati Bapak Ahmad Zahrudin SPDI MPD selaku moderator kuliah umum pada hari ini. Yang kami hormati segenap Bapak Ibu dosen PGSD yang telah hadir serta segenap mahasiswa PGSD semester 4 yang berbahagia. Pada hari yang cerah ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat kesehatan, keselamatan, dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dapat mengikuti acara ini dengan sehat walafiat. Amin. Hari ini, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Mulia Kudus mempersembahkan acara yang luar biasa, inspiratif bagi mahasiswa PGSD, terutama mahasiswa semester 4, yakni kuliah umum yang bertemakan peran pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai moderasi, tantangan, dan solusi bagi calon guru SD. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Ulina Fia sebagai pembawa acara yang akan membacakan susunan acara pada kesempatan kali ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Marsud MK, acara yang ketiga sambutan-sambutan, acara yang keempat penyajian materi kuliah umum beserta sesi tanya jawab, acara yang kelima menyanyikan lagu Pada Negeri dan himne UMK, acara yang keenam penutup. Memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara yang kedua, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Marsud MK yang akan dipimpin oleh Saudari Naila Adinda Habibah. Kepada Saudari Naila Adinda Habibah, kami persilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Sana
akan disampaikan oleh Kaprodi PGSD. Kepada Ibu Siti Masfuah, SPD FPD, kami persilakan. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Dekan FKIP sekaligus membuka acara kuliah umum pada pagi hari ini. Kepada Dr. Sucipto M. Lex, kami persilahkan. Mohon maaf, tadi belum terdengar dengan jelas ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya banggakan Ibu pembicara, Ibu narasumber, beliau Ibu Khairi Aini, sarjana psikologi MSM, Magister Sains Manajemen. Dia tidak lain juga sebagai pendamping atau istri Bapak Pejabat Bupati Kudus saat ini, Bapak Dr. Kamili. Yang saya muliakan, saya banggakan semua dosen, Kaprodi, PGSD, beserta jajarannya. Yang saya banggakan para mahasiswa PGSD, khususnya semester 4 yang hari ini sempat untuk mengikuti. Dari jumlah yang belum tertampung mestinya 300, ini baru bisa ikut sekitar 200 sampai 250 karena kapasitas tempat. Yang lain insya Allah bisa mengikuti dari tempat yang berbeda. Hari ini kita coba lihat perkembangan UMK dari masa ke masa, dari aktivitas yang terjadi. Kita rasakan begitu padatnya kegiatan-kegiatan akademik khususnya yang kita ikuti. Saya khususnya sebagai dekan ini menjadi sangat bingung mengatur waktu, apakah kegiatan ini, apakah ini, karena seringkali bersamaan termasuk hari ini. Nah, ini menunjukkan bahwa lihat akademik di UMK ini semakin tampak dan para mahasiswa tidak harus mengikuti perkembangan yang ada di kampus khususnya. Kaitan dengan hal ini, kalau kita melihat tema tentang peran pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai moderasi, tantangan dan peluang bagaimana kita memberikan solusi bagi para calon pendidik. Kita melihat bahwa pendidikan itu adalah proses memberikan pembelajaran agar kita ada perubahan secara permanen, baik itu pada mental, pada psikomotor maupun pada emosi kita dan intelektual kita. Perubahan permanen ini adalah perubahan yang relatif menjadi lebih bagus, bukan lebih jelek atau tetap. Pendidikan itu bisa dikatakan berhasil apabila individu itu memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri sendiri, tetapi juga bagaimana individu tersebut bisa bersosialisasi bersama-sama dengan orang lain.
Jadi ada keseimbangan. Kalau saya lihat dari sisi definisi moderasi itu syaratnya itu sebenarnya sedang-sedang saja, tidak berlebihan, ya tidak kebangetan, ya juga tidak terlalu ketinggalan. Di dalam membawakan diri, bagaimana kita akan bersikap. Nah, kalau kita mendengar kata moderator itu kan menjadi penengah. Jadi pendidikan ini akan memberikan gambaran bagaimana individu itu akan bertindak. Kita hari ini bisa hidup karena tidak lepas dari perkembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan yang telah dicetak dan ditemukan para ahli-ahli sebelumnya. Dan kemudian kita mencoba untuk melanjutkan dan selalu mengembangkan ilmu yang ada, pengetahuan yang ada untuk kehidupan saat ini dan juga yang akan datang. Di dalam hal ini, moderasi ini menjadi nilai penting, menjadi pembatas bahwa kita bisa hidup dengan bagus apabila kita mampu menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Tidak ada hal yang tidak berubah, semuanya berubah dari sisi apapun, pergaulan, pada bidang pekerjaan, pada bidang jenis-jenis pendidikan dan berbagai metodenya. Ini akan kita dapatkan dan kita akan sikapi dengan cara bijaksana bagaimana kita membagi secara seimbang apa yang menjadi tuntutan-tuntutan pendidikan. Dengan demikian kita akan menjadi individu yang bisa menjadi bijaksana, bisa menjadi kritis, tetapi juga bisa menghargai nilai-nilai yang terjadi atau tradisi-tradisi yang sudah ada, tanpa meninggalkan modernisasi pada pengembangan diri individu. Pada kesempatan ini kami mohon berkenan di tengah kesibukan Ibu Bupati ini yang nanti juga ada acara bersama dengan PKK di Kabupaten Kudus untuk menyikapi tentang kondisi stunting. Saya dengar karena bicara singkat tadi ngomong-ngomong di kondisi Kudus yang mungkin nanti bisa disampaikan dulu sedikit supaya masyarakat kami juga tahu. Stunting di Kudus ada stunting, padahal kan kota kaya. Kasusnya berbeda. Nah demikian, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim saya minta lafalkan Bismillahirrahmanirrahim dengan resmi peran pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai moderasi, tantangan dan solusi bagi calon pendidik di sekolah dasar saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Sebelum acara ini dimulai, kepada Bapak Ibu dosen dan siswa. Sebelum acara ini dimulai, kepada seluruh Bapak Ibu dosen dipersilakan maju ke depan untuk sesi pengambilan foto bersama. Satu, dua, tiga. Sekali lagi 1, 2, 3. Ganti gaya boleh? 1,
1, 2, 3. Nah, mohon izin nggih. 1, 2, 3. Kalau mau menghadap sana, Mahasiswa berdiri ya. ayo mahasiswa berdiri. Yang belakang layar berdiri, yang depan layar duduk. Yang belakang layar berdiri. Ayo sasut yuk. Ayo. Yang belakang layar silakan berdiri, Kak. Sebelum memasuki acara ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Hamdul. Kepada Bapak Dr. Hamdul, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara semua yang dimuliakan oleh Allah, mari sejenak kita dudukkan dan merenungkan waktu kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta agar acara kuliah tamu ini bisa berjalan baik dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa alaina ajmain. Allahumma ya Tuhan kami, dengan mengucap puji serta syukur kehadiran-Mu hingga pada menitinya kami memuji kebesaran dan keagungan yang telah Engkau limpahkan kami. Pada hari ini dengan penuh keharapan dan bahagia ini kami hadir di sini kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara kuliah tamu dengan tema peran pendidikan dalam anak komunikasi, rancangan dan solusi bagi yang kami Ya Allah, Ya Muhaimin, Ya Salam, Ya Tuhan kami, kuliah kali ini sangat besar sekali arti dan maknanya bagi kami, terutama menjalin hubungan silaturahim antar sesama manusia, makhluk terbaik yang telah Engkau ciptakan dari semua makhluk ciptaan-Mu, ya Allah. Engkau hadirkan kami di sini tidak lain hanyalah untuk sekaligus meningkatkan
kami di bidang pendidikan. Untuk itu ya Allah, tanamkan sifat rahmat dan rahim-Mu kepada kami, agar kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Allahumma ya Qudus ya Salam ya Allah, penentu masa depan. Masa depan adalah milik generasi penerus kami. Jadikan kami sebagai generasi beriman dan bertakwa, hormat kepada orang tua dan para pendahulu, generasi yang berkualitas agar dapat membawa bangsa dan negara ini ke tingkat kemajuan yang kami cita-citakan. Tiada harapan dan harapan kami, melainkan mengharap barokah dan ridho-Mu selalu menyertai kami. Allahumma ya Allah, ya Arsyil Azim, ya Tuhan kami. Dengan dilaksanakan kegiatan ini, kiranya ya Allah, Engkau dapat menimbangkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami terjalan dengan baik dan utuh. Ya Allah Tuhan kami, Engkau lah Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan minta kami ini ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan memohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami ya Allah, hanya kepadamu kami melakukan pengabdian dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Iya anak wa iya nasta'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu penyajian materi kuliah umum peserta sesi tanya jawab. Pada kesempatan kali ini, narasumber kita Ibu Putu Aini SPSI MSM yang akan dipandu oleh moderator kita Bapak Ahmad Bahrudin SPDI MPD. Sebelumnya, izinkan saya membacakan CV dari Bapak Ahmad Bahrudin. Berikut cuplikan CV secara singkat dari Bapak Bahrudin. Nama lengkap beliau Ahmad Bahrudin, SPD dengan gelar SPDI MPD. Beliau dosen PGSD UMK yang mengaku mata kuliah pendidikan agama Islam dan pendidikan karakter dengan NIDN 060 702 8801. Tempat tanggal lahir beliau berada di Rembang pada tanggal 7 Februari 1988. Beliau berdomisili di RT 2 RW 2 Kajeksan, Kota Kudus, Jawa Tengah. Riwayat pendidikan beliau menempuh S1 di Universitas Sultan Fatah dengan mengambil jurusan pendidikan agama Islam. Beliau menempuh S2 di IAIN Kudus dengan mengambil jurusan pendidikan agama Islam dan sekarang sebagai kandidat doktor UPSI Malaysia menempuh sebagai kandidat di UPSI Malaysia dengan jabatan fungsional beliau asisten ahli dan dosen pendidikan agama Islam serta pendidikan karakter PGSD Universitas Mulia Kudus. Sekiranya cukup paparan CV dari Bapak Ahmad Bahrudin. Kepada Bapak Ahmad Bahrudin kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang terhormat pemateri pada pagi hari ini di acara kuliah umum Ibu Qurratu Aini SPSI MSN, yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulia Lubis, Bapak Sucipto MPD, yang saya hormati Ibu Kaprodi beserta Bapak Ibu dosen, dan yang berbahagia seluruh mahasiswa-mahasiswi PGSD semester 4. Saya ingin panggil dulu sebelumnya. Yang sebelah kiri suaranya mana? Halo. Oh, halo. Ayo yang sebelum. Halo. Yang sebelah kanan. Mungkin HP handphonenya bisa ditaruh dulu, pacarnya bisa dikasih tahu bahwa saya ada kuliah penting, gitu ya. Nanti gamenya dimatikan dulu, silakan semuanya untuk fokus. Saya minta yang paling belakang itu, yang masih ketiduran, untuk bangun dulu ya. Baik, terima kasih ini untuk menyingkat waktu. Alhamdulillah ini kita kedatangan pemateri yang spesial yang bernama Qurratu Aini. Kalau dilihat sekilas insya Allah memang menyejukkan hati dan mata kita nanti. Semoga materinya juga bisa kita terima dengan sangat lapang dada dan bisa bermanfaat kepada kita sebagaimana nama beliau Qurratu Aini. Selanjutnya, sebelum beliau diatur binara dan menjelaskan tentang materi pada pagi hari ini, yaitu peran pendidikan, sedikit saya bacakan. Ini tidak usah saya bacakan semua karena banyak sekali. Nama Qurratu Aini ini alamatnya di Jakarta, masih di Jakarta, di Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Ini beliau adalah istri dari PJ Bupati Kudus. Jadi hari ini sang ratunya Kabupaten Kudus beliau ini. Jadi kalau dengan kedatangan sang ratu tidak mengindahkan kebangkitan, mohon diikuti dengan seksama ini. Emailnya Aini Habibi, ini kayak Habibi ini garwanipun Pak Hasan Habibi. Kalau dulu sering kontakan dengan stafnya Pak Hasan Habibi, Mas Anam dulu. Nah, terus selanjutnya beliau lahir insya Allah di Jombang, misalnya di Jombang 11 Oktober tahun 1980. Reserve posisinya Widya Iswara. Terus posisi yang pernah beliau jabat yaitu pelaksana tenaga administrasi Balai Diklat Keagamaan Jawa Tengah. Ini tingkatnya nasional semua, Mbak. Ini tahun 2008 sampai 2014 pelaksana tenaga administrasi Pusdiklat Tenaga Administrasi Kementerian Agama. 2016-2018 sebagai analis evaluasi dan monitoring Pusdiklat Tenaga Administrasi Kementerian Agama. 2019 sampai 2021 Kepala Sub Bidang Pengendalian Mutu Pusdiklat Tenaga Administrasi Kementerian Agama. Beliau juga pernah di tahun 2022 menjadi instruktur nasional moderasi beragama. Jadi untuk mengisi tema di pagi hari ini sangat tepat sekali kita mendapat materi standarnya nasional. Jadi saya benar-benar berharap semua teman-teman mendengarkan, mengikuti. Tim selanjutnya saya baca selanjutnya, beliau pendidikannya ke psikologi tahun 2014 sampai 2016,
pernah kandidat doktor ini di Universitas Indonesia, terus S2-nya Magister Science Management di Universitas Indonesia. Itu dulu yang bisa saya bacakan, dan yang lainnya masih banyak lagi tidak perlu saya bacakan. Yang paling inti nanti adalah perkenalannya lewat ilmu beliau yang akan disampaikan. Baik, kami persilakan kepada narasumber kita, dan kita sambut dengan meriah Ibu Qurratu Aini SDS IMS. Kami persilakan Ibu. Teman-teman sudah siap semua? Sudah ya? Baik, untuk menyingkat waktu kami persilahkan kepada Ibu untuk menyampaikan materi. Sepenuhnya kami serahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati segenap dosen, segenap pengelola kampus mungkin ya, pengelola kampus yang ada di UMK. Mohon maaf nih, saya nggak bisa satu-satu karena nggak dikasih daftar. Biasanya ini kalau PKK kasih daftar yang terhormat 1, 2, 3, 4, gimana? Di sini saya nggak kasih daftar siapa ya yang harus saya sebut. Saya nggak begitu kenal orang sini kecuali Aliyah ya. Jadi saya nggak hafal, mohon maaf. Jadi semuanya saja yang saya hormati, terima kasih sudah mengundang saya di sini. Dan juga terutama sekali ini adik-adik kita, saya harus kelompok ini karena jauh sekali di sana ya. Adik-adik para mahasiswa PGSD di UMK. Ya, saya senang sekali alhamdulillah bisa hadir di sini. Ini secara resmi mungkin adalah kunjungan saya yang pertama. Tapi sebetulnya ini bukan yang pertama buat saya. Karena ketika Bukaro AUK di sini buat dia itu saya sering main ke perpustakaan. Jadi saya sering main ke perpustakaan, bahkan saya pernah nitip laptop di pos satpam. Juga hampir mau pinjam ruangan di sini. Karena saya ingat waktu itu saya harus wawancara untuk LPDP. Jadi sama kayak adik-adik semua, saya juga mahasiswa. Tapi saya mahasiswanya di UI yang di Jakarta. Jadi ketika itu saya harus saya apply S3, apply mahasiswa doktoral di LPDP, dan ada sesi wawancara yang kebetulan berbarengan dengan saya sambangan. Anak saya ada di yang kuliah sudah tahun keempat saat ini. Jadi memang kami, saya dan Pak PJ Bupati itu secara teratur ke Kudus rata-rata setiap 2 bulan sekali karena harus sambangan. Kebangetan kalau kalian kalau jauh-jauh waktu sambangan nggak datang gitu ya. Jadi pasti kan menyempatkan waktu untuk kesini. Dan mungkin karena barokahnya itu, makanya saya dan Pak PJ tertarik untuk tertarik ke Kudus. Jadi katanya karena barokahnya Nisa ini, jadi anak saya punya Nisa. Jadi akhirnya Pak Hasan Habibie jadi mendapatkan tugas menjadi PJ Bupati, dan saya mendampinginya di PJ TP PKK Kabupaten Kudus. Baik, senang sekali di sini saya ketemu dengan para calon guru SD. Kemarin saya ketemu dengan guru TK. Guru TK dan guru SD ini sama-sama memiliki peran yang sangat penting buat pembentukan karakter anak dan buat fondasi pendidikan. Karena kalianlah nanti yang akan meletakkan batu bara pertama bangunan pendidikan bagi anak-anak didik. Guru TK dan guru SD adalah idola bagi murid-muridnya. Ketika anak usia balita, yang dipandang itu adalah orang tua. Itu dari idolanya yang pertama. Begitu masuk sekolah dasar, semuanya terganti oleh guru SD. Itulah mengapa peran guru SD itu sangat penting. Dan
Dan di sini saya sebagai bagian dari pasukannya Ibu Alisa Wahid di Instruktur Nasional Moderasi Beragama, senang sekali karena ternyata UMK memiliki kepedulian untuk menanamkan nilai moderasi bagi para calon guru SD. Kalianlah semuanya. Kalian nanti akan menjadi contoh, menjadi kudwah bagi para anak didiknya bagaimana mengembangkan toleransi, mengembangkan menghormati orang lain, menghargai orang yang berbeda, menanamkan nilai-nilai kerjasama dan sebagainya. Nah, itulah mengapa peran kalian sangat penting untuk menanamkan nilai moderasi. Ini terdiam, ini tercengang atau ngantuk? Karena saya kalau disuruh, saya kebetulan kuliahnya banyak pakai Zoom. Jadi kalau ada harus kuliah datang ke Jakarta itu kayaknya tuh berat, harus ke pesawat, harus meluangkan waktu gitu kan. Dan mungkin jangan-jangan ini juga agak terpaksa ini ke sini. Ya monggo Bapak. Baiklah, saya senang sekali kalau tidak terpaksa. Adik-adik semua mahasiswa, tadi kan kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Tadi saya juga dengar Mas UMK yang sangat menarik sekali. Di Mars Indonesia Raya itu kita mendengar ada lagu Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Dan yang terakhir sekali, hiduplah Indonesia Raya. Gitu ya. Kenapa Indonesia hiduplah Indonesia Raya? Apa yang diharapkan oleh pemilu lagu ini kira-kira? Ini harusnya bawa hadiah ya. Ada yang mau mengacungkan tangan? Kenapa kok itu ada kata-kata hiduplah Indonesia Raya? Yang berani angkat tangan yang kasih hadiah, hadiahnya menyusul. Kenapa kira-kira? Saya ini di sini tuh instruktur Pak, jadi itu di situ jalan-jalan ke kelas. Kelasnya 30 orang tadi. Lah ini 250, saya gimana mau jalan-jalan? Gimana ini? Ini para mahasiswa dan mahasiswi, kayaknya mahasiswanya sangat sedikit ya. Mungkin tidak sampai 30. Yang banyak adalah gadis-gadis cantik. Cantik-cantik semua Pak ini Pak. Dan pintar ini. Kenapa ada lagu hiduplah Indonesia Raya? Ini begini-begini itu mau angkat tangan atau ragu-ragu nih? Tidak kelihatan kalau saya di bawah tapi ya. Saya turun dan belakang ke atas. Kira-kira kenapa Mbak, Mas? Kenapa kok ada lagu hiduplah Indonesia Raya? Jangan takut, saya dekati karena malah takut. Kira-kira menurut saya nih ya, pemahaman saya, para founding fathers kita itu inginnya Indonesia itu terus hidup, terus jaya, terus ada, gitu kan? Ya kan? Semoga akan selalu ada Indonesia ini, selalu ada untuk kita bernaung. Kita sebagai warga negara Indonesia ada negara tempat kita bernaung. Adik-adik tahu negara Uni Soviet yang sering ada di film James Bond dulu ya Mas? Nah, sekarang masih ada nggak negaranya? Ada. Kemana negaranya kok nggak ada? Karena dipecah. Negaranya pecah. Itu tuh Uni Soviet itu adalah negara superpower, negara adidaya, negara nomor 2 yang nomor saingannya Amerika. Luasnya 1/6 luas bumi itu luas adalah milik negara Soviet. Negara itu sudah nggak ada sekarang, sudah bubar 91. Adik-adik bisa bayangkan nggak kira-kira Indonesia bisa seperti itu atau enggak? Bisa. Apa yang nggak mungkin? Indonesia itu bisa seperti itu.
Soviet itu terdiri dari ratusan etnis, ratusan suku bangsa. Agamanya ada komunis, tapi ada beberapa agama yang ditekan dalam pemerintahan. Mereka bubar karena krisis ekonomi, krisis politik. Kemudian tahu negara yang lain juga bubar, Yugoslavia. Presidennya dulu adalah teman karibnya Pak Karno, Joseph Broz Tito. Pasti kalian pernah dengar namanya kalau belajar PPKN atau mungkin sejarah, karena beliau adalah termasuk pemerkasa konferensi Asia Afrika bersama Pak Karno, juga pemerkasa gerakan non-blok bersama Pak Karno. Negaranya sekarang nggak ada, sudah pecah menjadi Serbia, sudah pecah menjadi Bosnia, sudah pecah dari Makedonia, Kroasia dan sebagainya. Negaranya pecah sesuai dengan etnis dan agama. Jadi karena ada 6 etnisnya itu juga membawa juga agamanya masing-masing. Bosnia semuanya Muslim, Serbia tidak. Kan kemarin sempat ada juga perang Serbia Bosnia yang sangat mengguncang dunia sehingga sampai betul pangan dan sebagainya kan, karena ada kebangkitan besar-besaran. Itu awalnya adalah satu negara. Indonesia ada berapa suku di sini? Berapa ratus suku yang kita miliki? Berapa agama yang kita miliki? Mereka satu daratan tadi ya, Indonesia di Yugoslavia. Indonesia tak terpisah-pisah. Dan itu sangat memudahkan kita untuk bicara. Makanya ada pengamat, saya lupa siapa namanya, menyebutkan bahwa Indonesia ini keajaiban karena masih ada dalam sebuah bangsa, masih ada dalam suatu negara, masih dalam ikatan. Wong yang agamanya sama, sukunya sama, aja perang terus, gimana itu? Di atap, agamanya sama, sukunya sama, mereka perang ganti-gantian, Irak, sekarang Arab Yaman. Kita bersyukur kita masih ada. Nah, ketika Pak Karno sedang bersama dengan Presiden Tito saat itu sempat ditanya ke Presiden Tito, Pak, nanti kalau Pak Tito wafat, apa yang Bapak tinggalkan untuk negara Bapak? Saya tinggalkan tentara yang kuat untuk negara saya. Jadi tidak ada yang bisa menyerang. Kalau Pak Karno apa? Yang saya tinggalkan adalah Pancasila. Jadi pada akhirnya sekarang Yugoslavia tentara tidak akan mempersatukan negara, tetapi Indonesia alhamdulillah masih selamat karena masih terikat oleh Pancasila. Di antara sebabnya itu. Nah, dalam moderasi beragama ini, dasar selanjutnya menjadi penting sekali untuk menjadi penting sekali di antara masalah etnis, suku, dan agama. Itu agama menjadi isu yang paling krusial. Kembali ke slide yang tadi dari Indonesia lagi ya. Karena apa? Karena agama itu adalah bagian yang penting bagi bangsa Indonesia. Indonesia memang bukan negara agama. Indonesia hukumnya tidak berdasar pada hukum agama, tetapi nilai-nilai agama itu sangat diperhatikan oleh bangsa Indonesia. Jadi isu yang penting untuk Indonesia. Secara umum, agama memang paling besar adalah agama Islam. Kalau kita lihat dari PK ini, jadi 87,18% itu menganut agama Islam. Sisanya adalah penganut Kristen 4,96, Katolik 2,9, Hindu 1,6, dan Buddha dan Konghucu 1%. Tetapi kita harus lihat penyebarannya. Penyebarannya
berbeda. Gak semuanya merata. Di Indonesia Barat, di Jawa, Islam memang paling besar. Tapi di Indonesia Timur itu sebaliknya. Di Indonesia Timur ada kasusnya adalah penolakan pendirian masjid. Di Indonesia Barat kasusnya adalah penolakan pendirian gereja. Itu sangat mengancam segregasi ya, segregasi secara wilayah antara Barat dan Timur, antara penduduk yang satu dan yang lain. Jadi karena pentingnya agama bagi bangsa Indonesia itu, maka ini menjadi hal yang krusial untuk Indonesia mengalami perpecahan. Ya, apalagi kemudian beberapa hasil riset dan penelitian menunjukkan. Next. Misalnya di tahun 2011, survei Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian di kalangan siswa dan guru PAI di Jabodetabek. Ini saya ngambil yang guru-guru penelitiannya karena yang saya hadapi adalah para calon guru SD. Untuk para guru di Jabodetabek, 50% setuju tindakan radikal pada tahun 2011 ya. 21% guru menyatakan Pancasila tidak relevan. Nah tadi saya senang sekali tadi UMK lagunya memakai apa tadi ya, Pancasila sebagai benteng gitu kayaknya ya. Ada kayak lirik seperti itu gitu. Ya, berbentengkan Pancasila. Nah ini ternyata ada loh guru Indonesia yang bilang Pancasila itu tidak relevan. Ini ada. 76,2% guru setuju dengan penerapan syariat Islam. Dan 14,2% membenarkan serangan bom. Saya selama 3 tahun terakhir ini tergabung dalam tim wawancara kebangsaan untuk anak-anak yang akan melanjutkan kuliahnya ke Universitas Al-Azhar Islam. Jadi saya tim seleksinya, tim wawancara. Di tahun kemarin, tahun ini alhamdulillah clear ya, tahun kemarin itu ada mahasiswa yang setuju dengan tindakan pengeboman. Dan itu eksplisit dinyatakan dalam wawancara tahun kemarin dari sekolah yang sama di suatu daerah di Jawa Barat. Tahun ini saya juga kembali mewawancarai juga dan alhamdulillah clear. Maksudnya yang saya wawancarai ya, karena ada beberapa tim orang lain juga yang saya wawancarai alhamdulillah tidak ada. Tapi tahun kemarin saya mendapati sendiri. Nah, di tahun 2015 BNPT menyatakan bahwa ada 7 PTN yang terpapar radikalisme. Lanjut. 81% di tahun 2016 guru PAI tidak setuju untuk memberikan izin pendirian rumah ibadah agama lain di wilayah. Jadi saya nggak mau kalau ada gereja, ada wihara di daerah tempat saya tinggal. Kira seperti itu. 80% tidak bersedia menampung Syiah dan Ahmadiyah, dan 74% menolak memberikan ucapan selamat hari raya kepada tokoh agama lain. Tahun-tahun itu adalah tahun-tahun di mana digencarkannya hangatnya ucapan selamat Natal pada tahun itu. Jadi semua rata-rata orang tidak berani untuk memberikan ucapan selamat hari raya kepada agama lain. Lanjut. Nah, penelitian selanjutnya di 2018 PPIN terhadap 2.237 guru TK, guru SD, guru SMP dan guru SMA itu menyatakan tidak setuju bahwa tetangga yang berbeda agama boleh mengadakan acara keagamaan. Jadi misalnya saya kebetulan saya tinggal di Jakarta. Depan rumah saya itu adalah penganut agama Kristen Katolik ya, Katolik. Jadi mereka sering kayak bikin pengajian gitu lah di rumahnya. Ada mungkin kalau cara kita sih pengajian ya, menurut kita, menurut saya mungkin bagaimana dalam puji-pujian nyanyi bersama, kemudian
bagian lantai ketiga rumahnya ada patung Bunda Maria gitu kan. Nah ternyata ada 21% orang yang nggak mau punya tetangga yang kayak gitu. Dan ini sangat berbahaya sekali buat kerukunan Indonesia. Bayangkan nanti jika kita hanya mau bertetangga dengan sesama agama kita. Lah saya maunya di perumahan khusus Muslim saja, saya nggak mau punya tetangga Kristen. Dan Kristen juga sama. Nanti akan terjadi apa? Segregasi sosial. Semakin tingginya jurang antara agama-agama yang berbeda. Semakin kita nggak pernah ketemu orang, semakin kita akan semakin mudah curiga, semakin mudah kita akan menaruh sangka terhadap orang yang berbeda dengan kita. Selanjutnya Pak, next. Nah, berbagai macam penelitian tadi akhirnya membuat pemerintah memikirkan apa ya, mencari cara dan mencari akar masalah dan juga berusaha memecahkan masalah. Ada 3 hal yang diidentifikasi menjadi permasalahan di Indonesia. Yaitu yang pertama adalah berkembangnya cara pandang, sikap dan praktek beragama yang berlebihan yang mengesampingkan martabat kemanusiaan. Next, Mbak. Jadi lanjut. Yang pertama, cara pandang, sikap dan praktek beragama yang mengesampingkan martabat kemanusiaan. Jadi saya beragama Islam, saya memandang bahwa agama saya adalah yang paling benar, agama yang lain itu salah dan bisa dihancurkan martabat kemanusiaannya. Jadi ada penghalalan bom, penghalalan darah dari orang-orang yang berbeda agama. Dampaknya apa? Dampaknya ya ada berbagai macam bom yang kita baca di koran. Ada bom di Surabaya yang dilakukan oleh sebuah keluarga, bom Makassar misalnya, bom Bali, itu adalah untuk orang-orang yang berbeda. Juga katakanlah ini sampai nih Zidane ini rela hijrah ke Syria dengan 27 orang anggota keluarganya. Bapaknya itu eselon 2 di Batam. Kalau di sini itu setingkat kepala dinas. Tapi dia mau meninggalkan semua harta benda dan sebagainya untuk hijrah ke Syria dalam rangka jihad. Kemudian yang kedua adalah berkembangnya klaim kebenaran subjektif dan pemaksaan kehendak atas tafsir agama serta pengaruh kepentingan ekonomi dan politik yang berpotensi memicu konflik. Maksudnya apa? Ini adalah kita merasa yang paling benar, orang lain itu salah. Kita memaksakan pendapat kita atas tafsir sesuatu hal. Misalnya, ketika ini terutama adalah ketika Pilpres 2019. Ketika itu mungkin mbak-mbak dan mas-mas yang ada di sini usia berapa tuh 2019 itu 5 tahun lalu ya, masih SMA ya, belum pilih ya, jadi belum ikut pusaran politik ketika saat itu antara Jokowi dan Prabowo. Betapa isu-isu agama itu diangkat, sentimen agama itu dimunculkan. Saya sendiri nih di kantor, karena berbeda aliran keagamaan, berbeda tafsir mungkin dengan beberapa teman yang lain, sudah mengalami yang namanya disalah-salahin, dikafir-kafirin bahkan. Jadi sempat dalam tanda kutip dikafirkan, dan itu terbuka. Ya kebetulan saya sebetulnya dari pesantren ya, saya itu kiai. Jadi tapi itu pun bisa membuat orang lain itu mengkafirkan diri saya karena pandangan yang berbeda. Apalagi di Jakarta yang kenceng-kencengnya saat itu ya, itu sangat kenceng sekali. Bagaimana teman-teman yang
antara sepihak bahwa tafsirnya adalah yang paling benar, yang lain itu salah, kafir, dan matinya akan halal darahnya. Sampai saya omongkan di grup waktu itu, di grup kantor. Bentar ini saya sudah disirkan, sudah disalahkan, sudah dikafirkan. Salah satu nih halal darahnya, saya bilang gitu. 2019 itu yang terjadi. Mungkin adik-adik yang di sini tidak terbayang ya, mungkin karena satu usia saat itu berusaha sosial calon pemilik, dua hidup di Kudus yang aman, nyaman, damai dan tentram, gitu kan? Ya di sini kan masih hidup ajarannya sudah Kudus yang untuk menghormati ajaran agama yang berbeda, gitu kan? Jadi ada tradisi-tradisi Kudus yang katakanlah tidak menyembelih sapi, gitu kan, untuk menghormati agama yang berbeda. Kemudian bagaimana bentuknya menara Kudus yang sangat lekat dengan nilai-nilai Hindu gitu. Jadi mungkin di sini saya nggak tahu nih tahun-tahun itu apakah terasa atau tidak. Masih terasa juga, tapi di Jakarta itu tensinya sangat tinggi sekali. Bagaimana kita karena berbeda pilihan politik bisa sampai dikafirkan dan bisa sampai dihalalkan darahnya. Betapa bahayanya situasi itu. Bayangkan apa yang akan terjadi dengan Indonesia kalau terus berlangsung. Karenanya, masih salah satu lagi ya. Lanjut Pak. Nah, yang ketiga adalah berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dalam bingkai NKRI. Jadi agamanya semangat banget, tapi tidak mau mengakui NKRI. NKRI itu togut, Pancasila itu togut. Jangan sampai kita menyembah Pancasila, tidak mau hormat bendera. Itu kasus-kasus yang terjadi tahun-tahun. Nah, karena melihat situasi yang dalam konteks agama ini sangat rentan, maka kemudian Kementerian Agama dalam hal ini sebagai kementerian yang ditugasi ngurusin masalah agama, kemudian membuat rumusan moderasi beragama. Lanjutkan. Moderasi beragama ini bukan agamanya, bukan moderasi agama, bukan agamanya yang dimoderatkan, tetapi beragamanya. Cara kita melaksanakan ajaran agama di tengah masyarakat bangsa Indonesia. Jadi dengan tiga kata tadi kita harus menyadari bahwa Indonesia itu masyarakatnya majemuk. Kita ini masyarakat yang religius banget, tapi majemuk. Kita tuh gak tunggal. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu. Islam pun macam-macam. Nggak ada kalau mungkin ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Indonesia, gitu kan? Islam pun macam-macam. Gak cuma satu macam kok. Katakanlah kayak mungkin di Arab gitu kan. Hanya satu aliran, itu aliran tersebut. Di sini kan tidak. Kemudian juga kondisi kebangsaan kita, berbagai suku, etnis, penyebaran penduduk, model geografis dan sebagainya. Itu semuanya harus kita lihat untuk merawat Indonesia, untuk kehidupan yang toleran, harmonis dan damai. Jadi dikeluarkanlah Fondasi Beragama itu sebagai perekat antara semangat kita sebagai pemeluk agama, semangat beragama kita dengan komitmen berbangsa. Di sini di Indonesia ini beragama itu juga ber-Indonesia. Kita nggak agama asing, tapi kita juga ber-Indonesia. Baik, lanjut Pak. Next. Nah, Fondasi Beragama itu apa sih? Ada cara pandang. Cara pandang berarti apa? Perspektif, pemahaman kita, pengetahuan kita, yang kemudian ada sikap dan praktek beragama. Saya yakin kalau guru kan pasti ada yang tiga hal itu kognitif, afektif, dan konasi ya. Konasi atau psikomotor. Sama. Jadi tidak hanya pemahaman, ada cara pandang, ada sikap,
Tetapi dalam kehidupan bersama, ketika kita berhubungan dengan pemeluk agama lain, dengan sesama yang sangat mungkin berbeda paham, itu adalah di mana kita harus menggunakan moderasi beragama. Dengan cara menjawabkan esensi ajaran agama, kita lihat esensi agamanya itu di apa sih? Yang melindungi martabat kemanusiaan, membangun kemaslahatan umum yang berlandaskan prinsip adil, berimbang dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Jadi, moderasi agama ini diharapkan beri kunci bagi terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, di daerah kita, di Kudus misalnya, di regional dan juga di tingkat nasional. Nah, apa aja indikator moderasi beragama? Karena saya dapat judulnya kan apa ya? Nilai-nilai moderasi beragama di guru SD gitu ya, tantangan dan solusi gitu kan. Harus tahu dong, moderasi beragamanya itu apa? Yang pertama. Yang kedua, indikatornya apa? Ada indikator yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Yang kedua adalah toleransi. Saya yakin tahu ya artinya apa? Anti kekerasan dan juga penerimaan terhadap tradisi. Tradisi-tradisi yang ada di Indonesia, budaya-budaya lokal itu kita terima. Tidak dengan mudah kita mensyirikkan, salahkan dan mengkafirkan apa yang ada di dalam kebudayaan Indonesia. Baik, lanjut Mbak. Nah, kalau ini kan saya yakin semuanya pasti sudah tahu nih bagaimana Sunan Kudus dulu berdakwah di Kudus. Bagaimana menghormati pemeluk agama lain melalui tidak menyembelih sapi misalnya, dan juga gimana modelnya Kudus. Ini saya lebih hafal daripada saya ya. Tapi ini ada salah satu yang menunjukkan sebetulnya nilai-nilai moderasi beragama ini sudah diterapkan jauh dari zaman dulu kala, diterapkan oleh nenek moyang kita, diterapkan oleh para guru-guru kita, para penyebar agama kita. Dan ini sebetulnya tidak hanya di Islam saja, tetapi juga di agama-agama yang lain juga mendapati nilai-nilai yang sama, nilai yang serupa dengan nilai yang ada di agama Islam. Lanjut. Nah, dalam penguatan moderasi beragama itu ada banyak cara yang kita tempuh. Strateginya ya, di antaranya adalah melalui sistem pendidikan. Nah, ini adalah bagiannya adik-adik semua nih, penguatan sistem pendidikan. Kenapa adik-adik perlu mendapatkan materi moderasi beragama? Karena di sini, karena kalian yang akan mendidik generasi bangsa kita. Generasi yang katanya akan menjadi pendorong dan penggerak Indonesia emas nanti di 2045 adalah murid-murid kalian. Bagaimana sistem pendidikan yang kalian bentuk? Apakah berperspektif moderasi beragama atau tidak? Bagaimana kurikulum yang akan kita bikin? Materi yang akan ajarkan mengandung nilai-nilai moderasi beragama. Next. Nah, gimana sih caranya untuk mengimplementasikan moderasi beragama dalam pembelajaran? Itu sebetulnya tidak harus eksplisit muncul dalam KPD. Ini semester 4 ya. KPD itu belum sih Pak? Semester 4. Sudah nih RPP, SAP gitu loh, belum. Jadi saya salah ya. Tadi ke belakang saya masukkannya sudah apa namanya KD ini. Ya. Jadi gimana memasukkannya moderasi beragama ke dalam materi SD gitu kan? Sebetulnya tidak harus masuk melalui RPP, tetapi bisa melalui keseharian. Bapak Ibu adalah contoh, uswatun hasanah, adalah qudwah bagi anak didiknya. Jadi cara memandang, maksudnya itu sikap, apa yang diucapkan, bagaimana pandangan terhadap sesuatu hal itu akan direkam oleh anak didik kalian nanti. Nah, makanya kalian penting untuk moderat dulu sebelum mengajarkan moderasi beragama.
kemudian menentukan KD atau indikator dalam proses belajar, masukkan dalam materi pembelajaran, kemudian bagaimana merancang kegiatan pembelajaran dan merancang evaluasi hasil belajar. Next. Jadi yang pertama, tentunya kan kita ini sebetulnya sangat teknis, sangat guru SD sekali. Misalnya saya agak-agak khawatir kalau saya salah karena saya bukan pendidikan guru. Mohon koreksinya Ibu dan Bapak. Ya, jadi pertama tentunya adalah memahami kompetensinya itu apa sih dalam satu pembelajaran itu agar sesuai dengan tuntutan pencapaian yang diharapkan. Nah, kemudian dari itu ditarik kompetensi dasar dan indikator yang dapat diintegrasikan untuk moderasi beragama. Misalnya, yang pertama dari 4 nilai tadi ada beberapa prinsip moderasi yang diterjemahkan oleh Kementerian Agama. Yang pertama adalah berkeadaban. Ini akhlak gitu ya, perumpamannya bagaimana kita berperilaku, sopan santun, tata krama. Ini kan hal-hal yang pasti diajarkan oleh para guru SD kan ini. Bagaimana anak-anak harus saling ke gurunya, hormat pada yang lebih tua, menghargai yang berbeda. Nah, ini di materi berkeadaban. Kemudian di prinsip berkeadaban macam ada keteladanan dan kewarganegaraan dan kebangsaan. Kemudian mengambil jalan tengah atau tawassul, gitu kan. Jadi ini karakternya apa aja? Dari prinsip diturunkan ke karakter, kemudian di indikator. Sebetulnya saya yakin ini sebagian besar itu sudah ada di pelajaran SD. Pelajaran kita PPKN, Budi Pekerti itu sudah mencakup hal-hal yang kayak gini. Yang di dalamnya itu ada moderasi beragama. Kita bagaimana kita memperlakukan orang lain tanpa diskriminasi. Ini harus ditunjukkan, dicontohkan kepada anak-anak didik kita. Bagaimana kita harus memiliki kepedulian sosial, membantu orang lain yang membutuhkan, serta menghormati manusia apapun keadaannya sebagai makhluk Tuhan. Halo? Hai. Coba tapi aku sudah ngomong sendiri, gak ada yang memperhatikan ini. Alhamdulillah masih memperhatikan, masih penting gitu ya. Baik, lanjut Mbak. Kemudian ada prinsip musyawarah. Nah, tadi kan akan diajari untuk demokrasi, menghargai perbedaan pendapat, ya. Kemudian juga terbuka, cinta damai, berpikiran terbuka. Ini adalah indikator-indikator yang mencerminkan sebetulnya adalah demokrasi beragama. Lanjut. Yang ketiga adalah menentukan materi pembelajaran. Bisa, ini kita lihat nih dari kewarganegaraan. Oh, ada tuh materi PPKN gitu ya. PPKN itu kan mengajarkan kita untuk komitmen berbangsa di indikator moderasi beragama. Kita sebagai bangsa Indonesia itu seperti apa sih? Gitu kan? Kemudian sejarah, gimana sejarah perjuangan kita dulu. Jangan sampai kita melupakan sejarah. Kemudian juga pelajaran IPS gimana? Misalnya, jadi gimana kita melihat atau mengungkapkan fakta sosial, pentingnya persatuan, pentingnya kerukunan, pentingnya hormat menghormati, dan melihat atau menunjukkan bahwa memang bangsa kita itu bangsa yang majemuk. Kita itu bineka tunggal ika, ada berbagai macam suku, berbagai macam bangsa, berbagai macam etnis, bahasa, keragaman budaya macam-macam ada di Indonesia. Lanjut. Nah, di matematika misalnya, kita kan biasanya cenderung mengajarkan 5 tambah 5 sama dengan berapa gitu ya. Agar kita tuh melihat ada diferensiasi, ada banyak jalan untuk mencapai kebenaran di balik. Untuk mendapatkan angka 10, gimana caranya? Oh, ada 5 tambah 5, itu betul. 5 tambah 5 itu 10. 8 tambah 2 juga 10. 7 tambah 3 juga 10. 12 tambah 2 juga 10. Jadi ternyata untuk mencapai satu kebenaran itu ada banyak jalan, ada
banyak cara. Dengan demikian, anak-anak didik itu gak terlatih dengan dogma atau satu kebenaran yang tunggal. Belajar memahami bahwa ada banyak jalan menuju kebenaran. Tadi ada penelitian BNPT yang mengatakan bahwa 7 perguruan tinggi terpapar radikalisme, dan itu sebagian besar ada di Fakultas Eksakta, MIPA, Kedokteran, Teknik. Kenapa? Menurut saya pribadi, karena mereka belajar kebenaran yang tunggal. Kalau di ilmu sosial, kita akan belajar macam-macam hal, segala sesuatu tidak pasti. Tetapi dengan ilmu pasti hanya satu kebenaran yang tunggal. Akhirnya itu terbawa ketika mempelajari agama. Mereka dengan mudah terdoktrin bahwa hanya satu kebenaran yang tunggal. Itulah kenapa aliran-aliran radikal itu banyak berkembang di Fakultas MIPA, Fakultas Sains, Kedokteran. Tapi pasti akan sedikit sekali pengikutnya di hukum, gesir, KI. Next. Nah, kemudian ada di merancang pembelajaran. Bagaimana sih caranya menentukan kapan prinsip-prinsip moderasi akan ditanamkan kepada siswa? Misalnya saja dengan penerapan metode diskusi, metode cafe work, work cafe, gitu kan? Jadi ada ragam dalam pembelajaran. Kemudian juga ketika melakukan evaluasi hasil belajar, gimana sih perkembangan sikap moderat anak-anak ini? Next. Lanjut. Baik, adik-adik semua yang ada di sini, kalian ini akan menjadi pengukir jiwa anak-anak didik kalian. Karena apa? Katanya gini, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, belajar sesudah besar bagai melukis di atas air. Apa-apa yang kalian ajarkan, apa-apa yang kalian tunjukkan melalui contoh perbuatan, apa-apa yang menjadi pandangan kalian yang kalian ceritakan kepada anak-anak didik kalian, itu akan menjadi ukiran bagi jiwa anak didik kalian, akan berbekas selamanya. Beda nanti kalau sudah di SMA atau di mahasiswa yang sudah itu yang dibacakan. Tapi kalau di anak-anak, kalian adalah idolanya. Jadi penting sekali bagi kalian untuk bisa menunjukkan sikap moderat dan untuk menanamkan nilai moderasi di agama. Untuk siapa? Untuk kita semua, untuk Indonesia. Agar Indonesia tetap terawat dengan semua kebinekaannya, dengan semua kemajemukannya. Baik, demikian mungkin materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas materinya. Insya Allah sudah buka cakrawala kita tentang moderasi, bahwa yang disampaikan beliau moderasi beragama itu adalah frasa yang terdiri dari 2 kata, yaitu moderasi dan beragama, yang dimana moderasi bisa diartikan, bisa saya simpulkan adalah suatu sifat yang diantara tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu menyepelekan, sehingga kapan semangat untuk beragama dan kapan semangat untuk cinta tanah air itu bisa diposisikan sebagaimana mestinya. Nah, kenyataannya ini para teman-teman bangsa Indonesia yang kita hidup dan makan, minum, hidup di Indonesia ini adalah bangsa yang majemuk, multi budaya. Ini baru kecamatan saja itu sudah beda budayanya. Baru beda RT, sisi RT naik tahlilan ngasih makanan yang satu tidak. Ini juga multi etnis juga, multi agama. Maka ini perlu dikelola
sebaik mungkin, karena jika tidak dikelola perbedaan semua ini akan terjadi perpecahan, konflik seluruh rakyat. Nah, karena seperti itu sebagai warga bangsa Indonesia wajib untuk terus menjaga, merawat kemajemukan ini agar selalu dalam kondisi baik-baik saja, tidak ada gesekan, tidak ada perpecahan. Nah, peran kita di dunia pendidikan khususnya di guru SD ini, kalian rencana jadi guru SD atau jadi apa, Mbak? Mas? Ya, ya wajib toh, karena ini jurusannya PGSD. Oh, enggak ya boyong itu aja, keluar aja ya. Nah, ini karena kita itu adalah dengan semua ini fokusnya di pendidikan dan di guru SD, peran pendidikan ini harus menempati porsi pertama dan utama dalam menjaga kemajemukan bangsa ini dengan cara menanamkan moderasi beragama, yaitu sikap yang tidak berlebihan dalam cara beragama. Karena sudah disebutkan oleh pemateri tadi bahwa ternyata banyak orang yang cara berpikirnya itu berlebihan, bahkan cara beragamanya itu berlebihan. Kadang menafsirkan agama ini sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan minatnya, sesuai dengan arahannya sendiri. Sehingga semangat-semangat berlebihan inilah yang bisa memicu konflik. Sehingga peran guru SD ini, karena SD usia adalah golden age, tadi dikatakan at-ta'allum fis-sighar tan-naksi alal hajar, ya. Karena ini kita akan mengukir. Kalau mengukir itu susah hapusnya, karena diukir hatinya tentang keberagaman, bagaimana sikap kita beragama dan keberagamaan kita agar di kemudian hari tidak ada konflik dalam kemajemukan. Nah, itu mungkin sedikit ulasan saya. Saya kira kalian ini sangat bersinggungan dengan penanaman nilai-nilai moderasi beragama bagi anak-anak SD. Bagaimana tantangannya, bagaimana solusinya dan seterusnya perlu kita diskusikan bersama beliau. Baik, saya buka termin pertanyaan dari sisi kiri 2 dulu, di sisi kanan 2. Silakan. Ya, silakan. Sebutkan nama, pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adista Abila Afita Putri Rahmawati, NIM 202233214 dari kelas 4F. Isi bertanya Ibu, salah satu faktor utama dalam penghambatan nilai-nilai moderasi yaitu adalah pengaruh media massa. Sekarang ini banyak anak-anak yang terpengaruh dengan HP dan tidak dapat terlepas dari HP. Nah, pertanyaan saya, strategi atau pendekatan apa yang perlu kita lakukan sebagai calon guru dalam menanamkan nilai moderasi beragam kepada siswa? Strategi ya. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jajak Ahmad dari kelas 4F. Izin bertanya, di SD kemungkinan itu anak-anak masih punya tentang toleransi dan mungkin akan ada beberapa perpecahan yang ada di SD. Bagaimana kita menerapkan atau mengenalkan tentang prinsip moderasi agama kepada anak-anak SD agar mereka bisa lebih memahami tentang perbedaan atau toleransi? Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain?
lagi ya, 3 aja sudah cukup. Ya silakan yang paling belakang. Bisa maju ke depan atau mic-nya bisa digeser. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizin dari kelas I. Izin bertanya itu mengenai tentang moderasi beragama, yaitu di sini adalah kita, alhamdulillah mahasiswa BSD di semester 4 dituntut menjadi guru yang baik. Dan bagaimana nantinya ketika kita menjadi menerapkan moderasi tersebut dengan baik. Nah, padahal pertanyaannya adalah gini Bu, kita mungkin bisa menerapkan itu ketika tidak memiliki kepentingan-kepentingan. Namun apabila sudah ada kepentingan dan lain sebagainya, untuk mempraktekkan bahwasanya ketuhanan yang Maha Esa itu masih relevan, atau apa ya, kita masih menjadi guru yang baik, kita mengajarkan nilai-nilai agama, kita mengajarkan nilai-nilai toleransi yang baik, itu bisa tercapai. Nah, sebelum kesimpulannya kan nanti menjadi guru yang baik, kita dari mulai sekarang itu harus bagaimana Bu untuk bisa menjadi guru seperti itu. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya ulang pertanyaannya, mungkin sebagai langkah konfirmasi juga nanti akan dijawab dengan urut atau dari kerso Bu Aini. Pertanyaan pertama adalah kaitannya dengan hambatan yang sedang dialami oleh anak di usia SD, yaitu susahnya untuk terlepas gadget, HP dan lain sebagainya, yang dimana kenyataannya isi atau konten media sosial sekarang sudah memberi dampak yang signifikan kaitannya moderasi beragama. Ini strategi seperti apa yang harus kita lakukan, kami lakukan sebagai guru SD, begitu ya. Nah, yang nomor 2 yaitu ini sebenarnya hampir sama, bagaimana kita mengenalkan rasa toleransi. Nah, ini sebenarnya di mata kuliahnya mereka sudah ada ya, mengenalkan toleransi sebagai landasan moderasi beragama di anak SD ini. Caranya bagaimana biar mereka benar-benar sadar atas toleransi. Begitu Mas Gin. Terus nomor 3, tadi pertanyaannya kaitan dengan moderasi beragama ini, bagaimana kita menjadi guru yang baik dalam menerapkan atau mengajarkan nilai-nilai moderasi beragama. Kayaknya kesimpulannya seperti tadi. Itu Mas Najib. Ya, baik. Kami aturkan kepada beliau mulai ini. Baik, terima kasih nih Mas dari mahasiswa yang sudah berkenan bertanya. Yang pertama tadi adalah salah satu faktor utama adalah media massa. Oh sekarang semua anak pegangnya itu gadget, tab, gitu kan. Itu udah makan seharian. Sebetulnya memang untuk anak usia balita dan usia SD sebetulnya tidak terlalu bagus untuk banyak memegang gadget. Sebetulnya, jadi ketika saya punya anak-anakku juga saya batasi untuk penggunaan gadget. Dan mereka bahkan tidak mendapatkan gadget sampai SMP, baru mendapatkan gadget. Itu pun karena pandemi, karena harus online, gitu ya belajarnya. Tapi itu kan sesuatu hal ketika di masyarakat kita tidak bisa mengatur kehidupan orang lain atau kehidupan anak didik kita di rumah, seperti ini ya. Anak didiknya terpapar gadget. Bagaimana caranya strategi untuk tetap moderasi beragama?
Jadi mbak-mbak dan mas-mas semua, konten-konten yang intoleran itu banyak sekali di media sosial. Media sosial itu banyak sekali. Hingga tahun 2019, media online yang menduduki 1 sampai 5 media terbanyak diklik, terbanyak dilihat orang, semuanya berafiliasi ke aliran yang dalam tanda kutip kurang moderat. Semuanya, tidak ada media satupun yang moderat dari NU dan Muhammadiyah yang merajai. Tetapi selama 3 tahun terakhir keadaannya sudah berbalik. Ini yang media besar ya, kita belum bicara perkembangan media besar. Saat ini mungkin NU online sudah nomor 1 untuk dikonsumsi masyarakat. Demikian juga media berafiliasi dengan Muhammadiyah, dengan pesantren juga kayak untuk nomor 2-nya itu masih namanya saya lupa, atas utama itu juga berafiliasi kemudian. Nah, konten-konten moderasi beragama di media sosial tidak bisa digarap oleh salah satu pihak, karena itu adalah belantara yang luas. Semua orang bisa ambil bagian. Kalau mau yang kuat adalah yang moderat, ya semua orang harus ikut meramaikan. Semua yang merasa moderat, semua yang berpandangan moderat harus ikut meramaikan. Kalau tadi kita lihat di strategi penguatan moderasi beragama, nomor 2 adalah sistem pendidikan. Yang pertama adalah ruang publik, termasuk di dalamnya adalah media sosial. Kami di Kementerian Agama itu untuk universitas yang berafiliasi dengan Kementerian Agama diwajibkan untuk membuat rumah moderasi beragama. Dan di dalamnya nanti ada kegiatan, maksudnya ada media sosial, podcast, ada tulisan yang semuanya itu akan mendorong ke maraknya kita isi ruang-ruang itu dengan hal-hal yang bernuansa moderasi beragama, yang menguatkan toleransi, yang menguatkan komitmen kebangsaan, yang merekatkan Indonesia. Bukan lagi konten-konten yang bilang kalau hormat bendera itu haram, bukan konten yang bilang kalau Pancasila itu tauhid. Kita nggak bisa melarang kayak gitu di media sosial. Yang bisa dilakukan adalah membuat informasi pembanding, membuat konten-konten yang memiliki arti yang berbeda, yang menjunjung moderasi beragama dan toleransi. Dan ini nggak bisa dilakukan oleh 1-2 orang, harus banyak pihak. Jadi ada moderasi beragama yang khusus untuk membantu. Kemudian juga guru-guru ketika mengikuti pelatihan, saya sendiri dari Pusdikat Administrasi, kami sering melakukan pelatihan untuk ASN. Jadi baik untuk guru, pengguru, mereka harus bikin konten. Kontennya dimasukkan ke media sosial. Untuk apa? Ya untuk meramaikan itu tadi. Jadi ada konten-konten dalam bentuk mungkin podcast, bahkan ada juga dalam bentuk game. Game kita menunjukkan adanya toleransi. Sebetulnya juga ada kemarin Bu Yakut, Bu Emiratnya itu seperti meluncurkan game moderasi beragama yang menggunakan papan. Jadi kayak main buat tangga gitu lah, monopoli. Ya, kalau lebih dekat melakukan peradi yang dipakai untuk memasyarakatkan dan PKK. Di moderasi beragama juga ada pakai kartu, pakai papan untuk mengajarkan moderasi beragama pada anak-anak. Itu yang melalui media itu. Kalau melalui media sosial, untuk anak-anak itu kan ada 2 macam. Apakah dia bisa membaca atau belum bisa membaca? Kalau dia bisa membaca, maka diberikan akses bacaan yang terkait dengan toleransi, dengan kebangsaan, dengan moderasi beragama. Itu banyak sekali ada di media sosial. Kalau dia belum
belum bisa membaca dikaitannya dengan media sosial, ya cari permainan yang menumbuhkan empati, tolong-menolong, nilai-nilai gotong royong, menghargai perbedaan di medsos maupun di dunia maya. Sama juga ketika ini gimana sih mengajarkan toleransi pada anak-anak SD, gitu kan? Nah, dan juga bagaimana menjadi guru yang baik untuk penerapan moderasi beragama agar bisa menjadi guru yang baik. Tentunya yang pertama ada bekal ilmu dulu. Ilmu tentang menjadi guru yang di sini diajarkan lah pastinya. Kan pendidikan guru SD ya. Pasti di sini kalian di semester 4. Saya yakin nanti di semester selanjutnya UMK akan membekali kalian semuanya dengan cara, dengan ilmu agar bagaimana menjadi guru SD yang baik. Bagaimana kalian bisa ngomong anak-anak, membuat RPP, silabus, tulis materi pembelajaran. Bagaimana kalian membuat pembelajaran yang menarik buat anak sekarang, yang gak cuma duduk, diam, tenang, lihat guru pulang. Saya itu sempat menjadi fasilitator dan juga penilai untuk aksi perubahannya para calon guru CPNS. Jadi guru-guru yang masuk yang menjadi PNS itu kan harus mengikuti pelatihan yang namanya project kalau zaman dulu ya. Nah, mereka itu harus membuat semacam proyek perubahan. Apa yang akan dilakukan untuk anak-anak didiknya? Ada yang buat bagaimana caranya anak belajar sejarah melalui web cafe. Ada yang bikin alat peraga karena anaknya di SD-nya itu gak bisa baca walaupun sudah kelas 3 SD. Karena minimnya pengetahuan orang tua, gak ada buku. Nah, gimana caranya itu ngajari anak membaca agar bisa mencapai hasil yang diharapkan dalam waktu yang cepat. Karena sudah kelas 3 SD, kelas 2 SD bisa baca. Kemudian saya juga melihat mereka itu bikin bermacam-macam proyek untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Saya yakin nanti mereka juga akan berperan lebih banyak tadi, mulai dari ilmunya, kemudian metodenya bagaimana mengevaluasi anak didiknya, sehingga cuma hanya sekedar dari sisi kognitif saja. Dengan ilmu yang didapatkan adik-adik di sini, dengan pengalaman yang harusnya adik didapatkan melalui organisasi yang ada di kampus dan di luar kampus, itu akan menjadi bekal bagi kalian semua untuk menjadi guru yang baik. Di sini juga kan sekarang diajari tentang nilai moderasi beragama. Agar apa? Agar tahu moderasi agama itu kayak gimana sih maksudnya. Setelah tahu, kalian bisa apa? Menghayati, kemudian juga mengamalkan. Kira-kira nanti kalau saya ngajar, mau saya sisipkan di materi apa ya? Gimana saya bisa memberikan contoh untuk anak didik saya, misalnya mengajari anak didik untuk menghormati yang berbeda. Bagaimana agar anak didik tidak saling membuli? Itu semua adalah ditunjukkan oleh guru-guru melalui contoh. Kalian semua ini setelah belajar, ini diterapkan akhlaknya, tata caranya, perilakunya. Nah, itu yang akan dipelajari oleh anak didik kalian. Kemudian juga bagaimana menerapkan toleransi. Paling gampang adalah mengajar anak-anak memberikan contoh untuk menghargai teman-temannya sendiri, menghormati temannya, baik itu kaya atau miskin, cantik tidak cantik, semuanya adalah sama. Semuanya itu adalah teman. Dari hal-hal yang sederhana, mengajarkan anak-anak untuk mau berbagi. Mungkin diajak mengunjungi panti asuhan, diajak untuk mengunjungi berbagai macam rumah ibadah yang ada di Kudus, mengajarkan nilai-nilai toleransi yang sudah dicontohkan oleh Sunan Kudus. Misalnya mengajar menara Kudus, gitu kan? Itu bangunannya bangunan Hindu loh, tapi dipakai
dibikin masjid. Kalau sekarang dibikin, jangan-jangan sebagai mencampur adukan agama ini, ya enggak? Kira-kira kalau sekarang kita kayak gitu tuh, pasti ada orang yang komen. Itu mencampur adukan agama itu namanya. Tapi kita bisa ajarkan ini toleransi, karena saling menghormati antar umat beragama ditunjukkan melalui apa dikatakan melalui rumah ibadah. Bagaimana di Kudus ini kenapa sih kok nggak boleh menyembelih sapi? Itu kan cuma cerita. Oh jadi seperti ini loh. Kudus itu punya kekhasan. Kekhasannya apa? Di sini kita jarang menjumpai daging sapi. Kenapa? Karena dulu di sini banyak sekali pemeluk agama Hindu. Jadi Sunan Kudus untuk menghormati agama lain melarang menyembelih sapi karena itu adalah kendaraannya para dewa. Melalui cerita, melalui contoh, melalui kunjungan, itu semua akan menjadi bibit yang baik ditanamkan kepada anak didik kita. Gak usah mikir yang tidak. Ambil yang sederhana, yang paling sesuai dengan lingkungan lokal kita. Gitu baik adik-adik dan mbak-mbak, mas-mas. Mungkin itu dulu Pak. Apa dibuka lagi ya? Ini sesuai dengan alamat ya, kita anggap cukup. Saya kira cakrawala teman-teman tentang moderasi beragama tadi sudah panjang lebar dijelaskan dan pertanyaan dari teman-teman mahasiswa sudah terjawab semua bahwa penanaman moderasi beragama itu harus dilakukan dari semua lini, dari semua bidang, khususnya di media publik ini harus selalu diisi dengan penanaman moderasi, nilai-nilai moderasi beragama. Saya kira saya cukupkan untuk kuliah umum pada pagi hari ini. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada Bu Aini, beri tepuk tangan yang meriah kepada beliau. Terima kasih Bu. Boleh meninggalkan lagu. Terima kasih Bu. Dari saya selaku moderator, saya yakin banyak kekurangan dalam memandu kuliah pada pagi hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya saya serahkan kepada MC dari saya. Astagfirullahaladzim haqqal istighfar ihdina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ketua Ini SPSI FSM yang sudah memaparkan materi kuliah umum, serta Pak Ahmad Badudin yang menjadi moderator pada acara kuliah pada materi ini. Acara selanjutnya yakni penyerahan sertifikat kepada Ibu Ika. Kami persilahkan. Iya.
Terima kasih. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Acara yang terakhir yang penutup, marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Terima kasih. Serangkaian acara demi acara telah kita lalui. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku pembawa acara, minta maaf apabila